Shalom. Merdeka. Sekali lagi, merdeka. Kita bersyukur memperingati 80 tahun kemerdekaan bangsa kita. Kita sungguh berbahagia karena hari ini tepat 80 tahun kemerdekaan negara kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Saya juga sudah menampilkan di layar Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15. Kita merenungkan dengan suatu tema kemerdekaan yang bertanggung jawab. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu dapat memperhatikannya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu tahu logo dan slogan 80 tahun kemerdekaan? Ini. Kita baca sama-sama. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Amin. Amin. Bersatu berdaulat menunjukkan semangat gotong royong kesatuan bangsa Indonesia, menjunjung kerukunan antar warga, begitu ya. Bersatu berdaulat dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat sejahtera menunjukkan, merefleksikan komitmen Presiden kita Bapak Prabowo menyejahterakan rakyat melalui 8 Astacita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Jadi pemerintah fokus memastikan kesejahteraan rakyat. Contohnya MBG, makan bergizi gratis gitu ya, makan siang bergizi gratis gitu ya. Dan juga ada sekolah rakyat untuk rakyat yang mengalami kesulitan untuk akses pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu lewat Jalan Kawi, ada dinas sosial, itu dipampang itu spanduk besar sekolah rakyat. Nah itu dia salah satunya begitu. Kemudian ada Indonesia Maju, menggambarkan cita-cita bersama untuk menjadi negara maju, meningkatkan daya saing global, pembangunan infrastruktur, dan tercapainya visi Indonesia Emas. Tahun berapa? Tahun 2045 Indonesia Emas. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bertanya, Indonesia Emas atau Indonesia Cemas? Saya ingin survei ya. Siapa yang mengatakan Indonesia Cemas? Boleh angkat tangan? Loh kok banyak ya? Yang mengatakan Indonesia tidak cemas, boleh angkat tangan? Indonesia tidak cemas ya? Oh, kok nggak ada yang angkat tangan? Jadi Indonesia Emas visi 2045 itu sangat baik sekali. Ya kita doakan supaya mencapai hal demikian ya. Tetapi banyak tagar Indonesia cemas begitu ya. Nah sedikit ada 3 seorang penulis yang mengatakan begini. Sudah 80 tahun merdeka, tapi merdeka dari apa? Nah itu pertanyaannya begitu ya. Kenapa? Dilihat dari ekonomi. Ekonomi kita ini punya banyak masalah begitu ya. Pertumbuhan pendapatan negara kita ini nggak sebanding dengan inflasi yang terjadi. Tambah lagi dengan beban hutang yang menghantui pemerintahan Prabowo. Kita lihat dia, oh enggak kelihatan dia. Memang udah waktunya ganti Videotron kayaknya ya. Nah kemudian yang lain gitu ya.
Klasemen korupsi, Liga Korupsi Indonesia. Nah, kita bisa melihat ini nomor 1 juaranya dari Pertamina begitu ya. Itu kuadriliun ya. Tetapi proses hukum yang dijalankan itu kita dengar wah pertama-tama itu santer begitu ya. Tiba-tiba hilang di telan bumi begitu ya. Nggak tahu gimana kelanjutannya begitu ya. Kita doakan supaya tetap lanjut ya diproses gitu ya. Korupsi negara kita ini semakin terang benderang saudara sekalian. Di semua dinas dan sebagainya demikian. Nah lalu dalam taraf pendidikan Indonesia maka saya punya datanya 2022. Ini program for International Student Assessment, suatu assessment yang dilakukan bagi siswa-siswa. Dikatakan 3 bidang studi ini, matematika, sains, dan membaca, literasi. Maka 2022 kondisi negara kita ini makin lama makin menurun. Dan katanya ini kondisi yang terendah dibandingkan yang pernah diikuti. Dan negara kita ini 69 sampai, peringkat kita 69 dari 81 negara yang mengikuti PISA. Ya. Bukan makan Pizza Hut ya, tapi mengikuti asesmen PISA begini. Kita lihat yang menarik data ini adalah tentang kurikulum negara kita. Dari ini KTSP 2013, Merdeka Belajar begitu ya. Ganti Menteri Pendidikan, ganti kurikulum ya. Itu yang terjadi. Gimana kita nggak cemas? Tetapi ada juga mengatakan, Pak bukan cuma Indonesia cemas Pak, Indonesia gemas gitu ya. Gemes melihat kondisi yang ada di Indonesia. Jadi macam-macam saudara sekalian. Tetapi di tengah-tengah kondisi gini saya mengajak kita jangan putus pengharapan. Mari terus doakan negara kita karena kita tinggal di Indonesia. Mari kita berjuang terus mendoakan dan memikirkan apa yang bisa saya lakukan ya di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis kemudian mengatakan praktek kekuasaan ekonomi politik negara yang merdeka ini berujung pada kepentingan sekelompok orang penguasa negara ini yang semakin memperkaya dirinya dan tapi mengatasnamakan kepentingan rakyat banyak. Jadi akarnya dia melihat dari 3 ini akarnya adalah kepada keegoisan dan ambisi pribadi dari kelompok pemimpin tersebut. Ini pendapat opini dari seorang. Tapi kalau dipikir-pikir betul juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Semua yang terjadi korupsi dan sebagainya ini itu akarnya adalah keegoisan dan keinginan untuk semakin memperkaya diri. Yang korupsi, yang gila-gilaan itu adalah orang kaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kan dia sudah kaya tetapi dia ingin lebih kaya lagi dan terjadilah korupsi demikian. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, membuat kita ini, Indonesia kita ini yang kita cintai ini, kita cemas-cemas lihat bangsa Indonesia ini. Nah teks yang kita baca ini sebenarnya Paulus juga cemas dengan jemaat Galatia. Kenapa jemaat Galatia Paulus cemas? Karena Paulus di ayat 15 itu Paulus memberikan peringatan keras. Jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Paulus memperhatikan jemaat Galatia ini, Paulus cemas melihat kondisi jemaat Galatia. Kenapa demikian? Ada banyak permasalahan jemaat Galatia ini, ada orang Kristen yang berasal dari Yahudi, dari non-Yahudi. Nah orang Kristen yang Yahudi sering dikenal sebagai Judaizer, kemudian mengatakan bahwa keselamatan itu didapatkan bukan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Padahal Paulus sudah ajarkan, kalau kamu ingin selamat itu hanya iman kepada Tuhan Yesus. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Tetapi kaum Judaizer ini kemudian mengatakan, gak cukup dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Harus plus tambah dengan ketaatan melakukan hukum Taurat. Contohnya sunat. Kalau belum disunat, kamu gak sah mendapatkan keselamatan tersebut. Karena sunat itu adalah tanda umat perjanjian Allah. Jadi kalau kita mau selamat, percaya kepada Yesus plus dengan taat hukum Taurat seperti sunat dan hukum Taurat lainnya. Perlu ketaatan tersebut. Nah ini yang terjadi pada jemaat Galatia. Dan mengakibatkan karena pemahaman doktrinal yang berbeda tersebut. Karena Paulus sudah ajarkan, kalau kamu mau selamat hanya anugerah dari Tuhan. Gak ada yang lain, cuma semata-mata anugerah dari Tuhan. Kaum Judaizer mengajarkan harus plus
taat hukum Taurat. Akhirnya perbedaan doktrinal itu mengakibatkan perbedaan dalam relasional. Kaum Yudaizer ini merasa bahwa kami ini original dari kaum Yahudi, dari keturunan Israel. Dan ini umat pilihan Allah. Dan makanya kalau kamu mau selamat harus begini. Termasuk juga orang non-Yahudi sekalipun harus disunat supaya memastikan mendapatkan keselamatan tersebut. Akhirnya relasi antar jemaat itu menjadi bingung Bapak Ibu sekalian dengan pengajaran demikian. Apalagi ada nabi-nabi yang terus mengajarkan demikian. Dan akhirnya jemaat mulai saling menggigit dan menelan. Paulus menggunakan kata ini cukup sarkasme, cukup kasar gitu ya. Karena biasanya digunakan oleh pada binatang yang suka menggigit atau menelan. Menggigit ini kata yang aslinya mengatakan bahwa seperti binatang buas yang menyerang tiba-tiba dan sangat melukai begitu ya. Nah ini bisa dikatakan melalui sikap perkataan tindakan yang bisa melukai hati orang. Kalau menelan ini memakan sepenuhnya, melahap habis atau menghancurkan. Kalau kamu tidak mau ikuti seperti ini, maka kamu bukanlah kelompok kami. Wah, mereka kemudian tekan, mereka kemudian kata-katai begitu ya, mereka memandang rendah. Akhirnya jemaat Galatia itu menjadi kacau Bapak Ibu sekalian. Makanya Paulus memberikan suatu peringatan, hati-hati. Kamu bisa jangan sampai kamu membinasakan satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus cemas melihat jemaat Galatia sehingga Paulus memberikan peringatan keras kepada mereka. Kalau kita baca di Galatia pasal 1 Bapak Ibu sekalian, Paulus itu biasanya kalau membuka surat itu salam, kemudian ucapan syukur atas imanmu di surat lainnya. Tapi kalau di Galatia, Paulus itu langsung ngomong, aku nih heran loh, kamu ini kok sebentar saja bisa beralih dari Injil yang asli yang aku ajarkan, kamu beralih kepada Injil yang lain. Nah akibatnya jemaat tersebut menjadi kisruh Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga Paulus memberikan surat pastoral ini mengingatkan tentang bagaimana kehidupan berjemaat yang seharusnya yang telah mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus. Pertanyaannya, mengapa jemaat itu akhirnya bisa kisruh demikian? Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus kemudian mengatakan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi sekali lagi, kamu kalau merdeka itu anugerah dari Tuhan, bukan perbuatanmu. Ada Yesus yang berkorban sehingga kamu dapat merdeka. Namun jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan untuk hidup dalam dosa. Paulus memberikan nasihat demikian. Kalau kamu sudah menyadari bahwa kamu tuh mendapatkan kemerdekaan itu semata-mata anugerah dari Tuhan, jangan gunakan itu kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kemerdekaan yang bertanggung jawab itu adalah kemerdekaan yang tidak digunakan untuk menjadi kesempatan hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata kesempatan ini dalam bahasa Yunani klasik itu ada pengertian konotasi militer Bapak Ibu sekalian. Sehingga dikatakan konotasi militernya begini. Seperti digambarkan seperti pangkalan militer. Pangkalan militer. Jadi pangkalan militer yang kemudian bisa untuk menyerang diri sendiri. Bisa untuk menyerang orang lain. Untuk memuaskan kedagingan. Bapak Ibu yang mengikuti perang Iran sama Israel beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ikuti maka Israel tuh bisa mengirim pesawatnya itu puluhan gitu ke Iran, nyerang, hancurkan fasilitas nuklir dan sebagainya, bisa kembali dengan aman. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Israel? Mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Mereka kirim mata-mata, ada orang yang disusupkan, kemudian bisa mempersiapkan drone-drone. Kemudian drone itu pesawat yang tanpa awak itu kemudian bisa menyerang pangkalan-pangkalan militer yang di dekat tempatnya mau diserang gitu. Jadi Israel itu taktis sekali strateginya. Dihancurkan pangkalan militer, kemudian baru datanglah pesawat dari Israel itu mengebom fasilitas nuklir di beberapa tempat. Jadi kalau udah dihancurkan pangkalan militernya itu, gak ada perlawanan lagi.
Nah, Paulus memberikan suatu peringatan, hati-hati. Pemahaman akan kemerdekaan di dalam Kristus itu bisa menjadi pangkalan militer, titik pijak dalam kedagingan kita untuk kemudian memuaskan kedagingan kita. Titik pijak kemudian untuk melakukan dosa di dalam hidup ini. Paulus memberikan suatu hati-hati dengan hal demikian. Di dalam masa kehidupan kita sekarang ini kita terkadang ingin kemerdekaan itu tanpa batas Bapak Ibu sekalian. Contohnya begini. Wah gak enak ya, ada yang mengatakan gak enak ya jadi orang Kristen itu ya. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Banyak larangannya begitu ya. Wah pikir lebih enak zaman dulu ya. Nah sebelum jadi Kristen. Nah, hati-hati. Pemikiran demikian tidak memaknai kemerdekaan tersebut begitu ya. Ada keinginan untuk bebas tanpa batas. Tetapi Paulus mengatakan tidak bisa begitu. Apalagi kemudian orang Kristen kemudian mengatakan, ya yang penting udah masuk surga lah. Apalagi kalau diajarkan kan sekali selamat tetap selamat. Sekali selamat tetap selamat. Jadi keselamatan itu tidak bisa hilang. Nah kalau tidak bisa hilang maka kita ini bebas untuk buat dosa. Ya dosa kecil-kecil Pak. Kalau korupsi itu kecil-kecilan begitu ya. Kalau umpamanya selingkuh itu ya rata-rata yang keluarga menikah sekarang tuh ya ada yang kayak begitu Pak. Kawin cerai itu hal yang biasa begitu ya. Nah hati-hati karena kita kemudian bisa kemudian melegalkan perbuatan dosa kita itu. Atau mengentengkan perbuatan dosa kita itu. Karena kita merasa yakin kita sudah dimerdekakan, kita sudah mendapat kepastian hidup kekal. Dan hidup kekal itu tidak bisa berubah karena dijamin oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah ini pemahaman yang keliru Bapak Ibu sekalian. Tetapi itulah naturnya kita itu ingin kemerdekaan tanpa batas. Kita bisa lihat anak-anak remaja kita atau anak remaja kita lama-lama dia semakin dewasa nggak mau diatur orang tuanya. Merasa bisa hidup sendiri, merasa bisa mengatur hidupnya sendiri, merasa hidup besar. Padahal cari duit belum bisa begitu. Oh bisa Pak, cari duit lewat game katanya begitu. Nah, padahal kebutuhannya itu begitu banyak begitu ya. Tapi merasa udah dewasa, udah bisa ngatur hidup sendiri. Nah ada suatu slogan YOLO. You only live once ya. Ini cukup populer di kalangan anak muda mengatakan kamu ini hidup hanya satu kali gitu ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? So what? Kalau hidup ini hanya satu kali, so what? Kalau kita katakan layanilah Tuhan selagi masih ada kesempatan, itu betul. Tapi kalau hidup satu kali kemudian mengatakan saya berhak untuk bahagia. Enggak bahagia dengan pasangan, ceraikan. Cari yang lain. Karena hidup ini hanya satu kali. Nah ini pemahaman yang keliru saudara sekalian. Hidup ini satu kali. Kalau menikah itu kan satu kali katanya begitu ya. Ya, oleh karena itu pacaranlah dengan banyak orang. Katanya begitu ya anak-anak muda begitu. Kenali dengan banyak-banyak orang begitu ya. Pacarlah dengan banyak-banyak orang. Nah ini kacau hidup orang demikian begitu ya. Karena hidup satu kali kemudian bisa menjadi titik pangkal untuk kemudian melakukan dosa A, dosa B, dosa C, dosa D, begitu dan sebagainya. Begitu. Hati-hati, pemahaman demikian karena kita ini dalam kedagingan kita itu ingin kemerdekaan tanpa batas, tanpa dibatasi oleh apapun begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, padahal kalau kita lihat di negara kita sendiri, Pasal 28 itu setiap orang berhak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Tapi ingat, tidak ada kebebasan berpendapat itu yang absolut, ada batasannya. Dalam hukum, misalnya undang-undang ITE, ya, pasal tentang ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Wah, sekarang ini undang-undang sudah mengatur demikian. 2019 yang lalu itu ada kasus bau ikan asin, ya. Apakah Bapak Ibu kenal kasus bau ikan asin gitu ya? Jadi itu akhirnya yang di ngomongin itu tersinggung dia tuntut lewat hukum, masuk penjara masing-masing setahun ada 2 tahun begitu ya. Jangankan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini di negara kita kalau ngomongin anjing
kepada anjing, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena kan anjing kita begitu ya, pelihara anjing gitu ya. Tapi kalau ngomongin anjing kepada teman gitu ya, kepada orang lain, itu ada KUHP-nya sekarang begitu ya. Hukum pidana ringan, 4 bulan 2 hari dihukumnya. Kalau orang itu nggak senang karena diucapkan di depan umum, dia nggak senang, dia tersinggung, dia tuntut, bisa kena 4 bulan 2 hari. Itu hukumannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya kebebasan itu tidak ada batasannya. Tetap ada batasannya. Dan Paulus ingin mengajarkan bahwa kebebasan yang bertanggung jawab itu adalah kebebasan yang tidak digunakan untuk berbuat dosa. Jangan jadikan kebebasan itu sebagai titik pangkal kita untuk membenarkan segala perbuatan kita, melakukan dosa apapun karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, atau mengentengkan dosa dalam kehidupan kita. Lebih jauh kemudian Rasul Paulus kemudian mengatakan, jangan gunakan untuk berbuat dosa, tetapi layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Layanilah. Ada suatu paradoks Bapak Ibu sekalian. Kita ini dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita ini dibebaskan dari perbudakan dosa oleh karya Kristus. Setelah kita dimerdekakan menjadi orang merdeka, kan dibudak oleh dosa menjadi orang merdeka. Setelah kita merdeka, maka Paulus mengatakan layanilah, atau katanya pakainya hambakanlah dirimu terhadap seorang lain dengan kasih. Satu paradoks ya, dibebaskan dari budak dosa, tetapi kita menghambakan diri dengan melakukan perbuatan kasih. Tetapi itulah yang Yesus contohkan, teladankan dalam hidupnya ketika di dunia ini. Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, datang untuk melayani sebagai hamba, mencari menyelamatkan orang yang berdosa. Nah saudara sekalian, Paulus mengatakan memahami kemerdekaan itu yang bertanggung jawab adalah tidak dilakukan untuk dosa, tetapi layanilah dengan kasih. Jelas kasih dimaksud itu adalah kasih agape, yaitu bagaimana Allah itu mengasihi kita sedemikian rupa, itulah yang kita alami dan kita lakukan. Kemudian Rasul Paulus kemudian mengatakan seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa pengertian mengasihi seperti diri sendiri? Ada orang mengatakan begini, wah saya aja terhadap diri saya juga gak terlalu memperhatikan diri saya kok. Kenapa saya harus memperhatikan orang lain? Nah misalnya begitu. Saya aja udah membatasi diri saya, kenapa saya harus menolong orang lain? Saya aja gak cukup kok gitu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, maksudnya adalah mengasihi seperti dirimu sendiri. Ini bukan kasih yang egois saudara sekalian. Tetapi ditujukan kepada orang yang sudah mengalami kasih dari Tuhan, yang memahami betapa besar kasih Tuhan dalam dirinya, dan itu yang dia keluarkan untuk bisa mengasihi orang lain. Maka kita lihat ya, kalau orang itu misalnya sulit untuk mengampuni, jangan-jangan dia itu tidak memahami pengampunan yang begitu besar yang sudah dialami. Dia menganggap bahwa dirinya itu gak terlalu jelek-jelek amat lah, tidak terlalu berdosa di hadapan Tuhan, sehingga tidak memahami pengampunan Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya, sehingga dia tuh sulit untuk mengampuni, gampang tersinggung, gampang sakit hati, dendam begitu ya, kepahitan begitu ya. Tapi kalau dia sudah mengalami kasih Allah yang begitu besar, maka dia akan gampang untuk mengasihi. Mengapa ada orang kemudian yang punya hati kemurahan hatinya itu luar biasa gitu ya. Nolong si A, nolong si B, nolong panti asuhan, nolong panti jompo, support sana, support sini. Kenapa? Karena dia bilang dia sudah mengalami kasih Allah itu yang begitu besar. Kalau saya sekarang ini bisa keadaan demikian, usaha saya, pekerjaan saya lancar. Kemudian kalau ketika COVID orang susah, dia itu gak susah Bapak Ibu sekalian, bahkan penghasilan dia meningkat. Semua itu Tuhan izinkan. Tapi dia bilang, dengan demikian saya itu harus membagikan kepada yang lain. Maka dibagi-bagikan kepada yang lain, dia tolong gereja A, gereja B, gereja C. Karena dia menyadari bahwa dia sudah mengalami kasih yang luar biasa itu dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk dalam hal persembahan. Semakin orang itu memahami akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya,
maka dia akan bermurah hati memberikan persembahan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang Paulus ajarkan kepada kita. Dan kalau begitu apa yang kita bisa refleksikan Bapak Ibu sekalian? Yang bisa kita refleksikan adalah yang pertama, kemerdekaan dalam sudut pandang iman Kristen adalah bebas, bukan bebas tanpa batasan. Bebas lakukan dosa begitu ya. Bebas melakukan apapun yang kita mau begitu ya. Enggak, tetapi kita bebas melayani dengan kasih. Kemerdekaan, bebas, merdeka belanja. Yang ibu-ibu merdeka belanja, yang bapaknya tanggung jawab untuk membayar. Gitu. Ya, financial freedom, kebebasan finansial yang diinginkan oleh anak-anak muda begitu. Tapi hati-hati, kebebasan finansial bukan berarti untuk kita melakukan dosa. Tetapi financial freedom kalau Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita bisa melayani dengan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus secara tidak langsung mengingatkan semua orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus hendaklah menjadi pelayan kasih, yaitu dengan ciri membangun komunitas, bukan menghancurkan. Paulus mengatakan jangan kamu saling membinasakan, tetapi kamu harus membangun satunya dengan yang lain. Ya, jangan ribut untuk hal-hal yang tidak penting, yang tidak esensi. Jangan mempermasalahkan hal yang remeh-temeh, fokus yang utama begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus ingin mengajarkan, ingat kita ini pelayanan kasih, membangun komunitas. Mindset kita adalah untuk membangun orang lain. Membangun orang lain di atas segala kekhawatiran, ketakutan di dalam pelayanan kita dalam hidup ini. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, gereja dipanggil untuk menjadi teladan dalam kasih. Ada banyak orang yang mungkin tidak mau ke gereja, kenapa? Karena gereja tidak ada dampak apa-apa di tengah-tengah lingkungannya. Ada banyak orang kemudian yang sakit hati dengan gereja begitu ya, dengan pelayanan-pelayanan karena orang-orang yang melayani di sana judes, jutek, kata-kata yang kasar begitu ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Tetapi marilah kita merenungkan panggilan kita menjadi teladan dalam kasih, menjadi pelayan-pelayan kasih dan menjadi teladan di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menarik aplikasi yang lebih spesifik apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah bangsa kita kaitannya adalah dengan pendidikan. Kita bersyukur Gereja Kalam Kudus punya sekolah Kristen Kalam Kudus. Kita bersyukur bahwa sekolah kita ada di 3 lokasi Bapak Ibu sekalian. Dan kita berharap jemaat-jemaat yang berjemaat di Kalam Kudus dapat menyekolahkannya anak-anaknya di sekolah Kristen Kalam Kudus. Memang ada sebagian jemaat yang ingin menyekolahkan di tempat lain gak apa-apa. Tetapi ada jemaat yang ingin menyekolahkan ke sekolah Kalam Kudus tetapi kemudian gak sanggup bayar Bapak Ibu sekalian. Ya, yang lain mulai tuh, ya. Ya. Yang kondisi seperti ini saya mengajak kita dalam kehidupan kita berjemaat Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa saling support satu dengan yang lain. Di dalam rakor rohaniwan karena kita mendiskusikan, kita tahu nih ada anak jemaat yang pingin sekolah tetapi memang tidak mampu dan itu bagaimana kita harus berjuang bersama-sama untuk bisa mereka bisa sekolah begitu ya. Setidaknya ada solusi yang bisa diberikan sehingga mereka itu bisa sekolah. Sehingga ke depannya saya sangat berharap sekali kita bisa bekerja sama sehingga semua jemaat yang beribadah di Kalam Kudus ini bisa menyekolahkan anaknya di sekolah Kalam Kudus Malang. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, komisi kita itu punya beasiswa agape. Beasiswa agape GKK Malang, kita itu akan mensupport anak-anak jemaat kita yang ingin bersekolah tetapi yang mengalami kesulitan dalam hal uang sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan itu komisi agape saat ini 44 orang yang disubsidi, sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Dan kita subsidi juga sebenarnya belum terlalu banyak begitu ya. Karena memang masalah dana Bapak Ibu sekalian.
Dan saya mengajak kita, ayo kita bergandengan tangan. Mari jemaat kita boleh terlibat dalam beasiswa agape ini sehingga bisa kemudian bisa mendukung anak-anak jemaat kita yang kesulitan dalam untuk bisa sekolah, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekarang udah punya anak udah gede-gede begitu ya. Udah gede-gede, udah nak mikirin sekolahnya bagaimana begitu ya. Saya ingat dulu juga mama saya juga hadir di sini, Bapak Ibu sekalian. Mama saya dulu masak mie, masak bihun, nasi goreng, kemudian masukin ke rantang-rantang, saya naik sepeda, titipin di ini untuk dijual begitu ya. Nah, penuh perjuangan untuk menyekolahkan anak dengan biaya yang tidak murah Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah anaknya nggak sekolah, Bapak Ibu juga bisa mensupport melalui beasiswa agape agar anak-anak orang lain bisa sekolah juga. Ya. Contoh lain Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya saya mengajak satu aplikasi yang sangat praktis, satu langkahnya begitu ya. Sebagai kita mewujudkan pelayan kasih kita adalah, misalnya kalau kita biasa kan keluar makan malam keluarga begitu ya. Mungkin sekali, 2 kali seminggu begitu ya. Nah mungkin sekali sebulan dikurangi begitu ya. Sekali sebulan gak usah makan di luar lah, cukup pesan GoFood kan lebih hemat begitu ya. Nah selisihnya itu cukup untuk mensupport satu anak untuk 1 bulan. Mau? Amin? Amin? Kalau amin ikut ya. Amin dilihat langsung di support begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ketemu dengan seorang BP ya. BP ini dia pelayanan sebagai badan pengurus sekolah Kristen Kalam Kudus di Padang. BP ini mengatakan, saya kan sudah pelayanan BPP 3 periode Pak. 1 periodenya 10 tahun. Jadi dia sudah pelayanan 3 periode alias 30 tahun. Kenapa? Gak ada yang mau jadi BP. Kenapa? Jadi BP itu keluar waktu, tenaga, pikiran, keluar duit gitu. Tiap bulan nombokin, tiap bulan nombokin, tiap bulan nombokin. Pak Ujang tahu. Ya nombokin terus gitu ya. Tetapi ketika saya tanya kenapa Bapak mau sampai 30 tahun begitu ya. Tapi kita bersyukur sekolah Kalam Kudus Padang sekarang udah menjadi digital reference school gitu ya. Udah maju begitu ya. Kenapa dia mau 30 tahun jadi BP lebih begitu ya, keluar duit gitu. Karena dia punya suatu prinsip nantinya. Yang bisa mengubah hidup anak itu adalah yang pertama Tuhan. Yang kedua pendidikan. Maka dia mau pelayanan sebagai BP. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada pemilihan BP diajak pelayanan BP mau ya. Ya, dia mengatakan bahwa yang bisa mengubah hidup anak itu untuk kedepannya yang kedua itu adalah pendidikan. Dan dia concern sekali dengan pendidikan anak-anak tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang bisa kita ambil bagian yang nyata Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kehidupan kebangsaan kita ini. Ingat, merdeka itu bukan cuma perayaan simbolis, seremonial, tetapi kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kemerdekaan yang bertanggung jawab itu kita menggunakannya bukan untuk berbuat dosa, tetapi kita untuk menjadi pelayan kasih di dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Apakah di gereja ini, apakah di sekolah, apakah kemudian di rumah, apakah kemudian di tempat pekerjaan kita, begitu ya. Kita bisa memberikan percikan-percikan kasih kepada sekeliling kita. Agar mereka bisa melihat kemuliaan Allah. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kami menyadari dan mengisi kemerdekaan yang kami rayakan ini bukan untuk kesempatan berbuat dosa. Bukan untuk semakin pesimis dengan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tetapi kami boleh terus mengucapkan berkat atas bangsa kami ya Tuhan. Kami terus menaikkan doa permohonan atas bangsa kami. Dan kami mengambil bagian untuk memperhatikan hidup kami agar bisa menjadi berkat. Agar hidup kami bisa membagikan kasih kepada sekeliling kami ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami sampai hari ini Tuhan. Dan kami mau bahwa kami membagikan kasih itu. Kami menjadi pelayan kasih kepada sekeliling kami dimanapun Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.